Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang konten kreator atau pembuat video-video untuk YouTube sebaiknya berpikir selalu dalam perspektif sejarah di dalam membahas tema-tema videonya. Dan ini saya coba tawarkan metode dalam perspektif sejarah ini sejak video pertama saya yang konon menggemparkan, yaitu Rocky Gerung lawan pengkhianatan intelektual, yang saya upload pertama kali tanggal 24 Desember 2018. Jadi metode yang berbasiskan perspektif sejarah itu menurut hemat saya itu satu tawaran di dalam membentuk atau membangun channel YouTube. Misalnya, apakah Soekarno yang berjasa memerdekakan Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 45 Soekarno-Hatta, mereka lah berdua yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia? Kalau dilihat dalam perspektif sejarah, tidak. Sebelumnya ada perjuangan Diponegoro bertahan 5 tahun, 1825 sampai 1830 bertempur melawan Belanda dalam tingkat endurance-nya, ketahanan perjuangan yang lama 5 tahun. Terus ada perjuangan Imam Bonjol, kemudian ada Syekh Yusuf yang berjuang melawan Belanda dari Makassar, diasingkan kemudian ke Sri Lanka, kemudian diasingkan lagi oleh Belanda ke Afrika Selatan dan menjadi tokoh yang penyebar Islam di Afrika Selatan menurut orang-orang Afrika Selatan. Belum Wali Songo yang bekerja 2 abad 200 tahun bahu-membahu mengislamkan tanah Jawa, yang membentuk jiwa-jiwa Islam bagi generasi-generasi pejuang di masa-masa berikutnya. Belum kemudian korban-korban pejuang-pejuang perintis kemerdekaan yang berjuang bahu-membahu melawan Belanda, melawan penjajahan Portugis, Belanda, dan lain-lain. Dan kemudian memuncak pada proklamasi 17 Agustus 45. Jadi siapa yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia? Bukan Soekarno-Hatta saja ternyata, tapi banyak orang-orang yang tidak tercatat dalam sejarah yang telah memberikan darahnya, pikirannya, hartanya untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan orang asing. Kemudian siapakah yang berjasa dalam pembangunan MRT di Jakarta yang kemarin diresmikan oleh Presiden RI Jokowi? Ternyata kalau dalam perspektif sejarah itu rintisannya dimulai dari Habibie, ya, 23 Januari 1996, dan baru diresmikan gagasan MRT itu 23 tahun kemudian, bukan oleh Anies tapi oleh Jokowi yang bukan gubernur DKI dan bukan jasa dari Jokowi Ahok, ya. MRT itu jasa dari Habibie, jasa dari Fauzi Wibowo, dari Sutioso, dan gubernur-gubernur yang lainnya termasuk Anies Baswedan. Dan semua itu tidak disebut-sebut oleh Jokowi ketika meresmikan MRT. Jadi Jokowi kehilangan perspektif sejarah di dalam perjalanan hidupnya. Kemudian ini pentingnya berpikir dalam perspektif sejarah, ya, supaya kita bisa melihat persoalan itu dengan adil, seadil-adilnya, dan tidak mengaku pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan kita. Sebagaimana proklamasi bukanlah jasa. Kalau tidak ada Soekarno, maka tidak ada Indonesia merdeka. Siapa bilang kalau Allah kehendaki merdeka tanpa Soekarno Indonesia merdeka? Dan kebetulan dititipkan oleh Allah, bukan kebetulan, dirancang oleh Allah, dititipkan kepada Soekarno-Hatta, tapi dimulai dari ratusan tahun sebelumnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak semua
orang itu bisa memberikan catatan-catatan dengan adil. Konteks MRT yang diresmikan oleh Jokowi kemarin itu benar ketika Anies Baswedan mengatakan dia teringat pada pekerja-pekerja yang siang malam, kuli-kuli, pekerja-pekerja buruh kasar yang membangun MRT yang tidak tercatat di dalam sejarah, dan dia ingin memberikan catatan kepada orang-orang yang tidak dikenal dalam sejarah yang berjasa bagi pembangunan MRT yang tidak disebutkan oleh Jokowi. Jadi berpikir dalam perspektif sejarah sangat penting dalam membangun kreator, membangun konten YouTube maksud saya. Oleh karena itu keharusan meluaskan atau memperkuat daya-daya baca, meluaskan wawasan dengan membaca buku-buku yang tebal itu diperlukan bagi seorang YouTuber. Jangan baca WA dan baca gosip. Jadi beli buku-buku yang tebal, baca buku-buku yang tebal. Di saat era digital telah tiba, tetapi literasi bacaan, kekuatan literasi haruslah tetap dipertahankan oleh seorang YouTuber. Oleh karena itu kita juga menyayangkan keluhan dari Jokowi ketika kampanye di Jogja, kampanye terbuka di Jogja, di stadion Krito Sono. Dia 4,5 tahun katanya dihina, direndah-rendahkan, dan dia diam saja. Saatnya sekarang saya akan lawan orang-orang yang merendahkan, menghina, memfitnah saya. Karena Pak Jokowi kehilangan perspektif sejarah, maka dia bicara seperti itu. Kalau dia mengerti sejarah, perjuangan Nabi di Mekah itu 13 tahun dihina, difitnah, disiksa, dibunuh, dihadapi dengan kesabaran selama 13 tahun. Itulah pemimpin sejati, tidak membalas kaum Quraisy, tidak membalas musuh-musuhnya yang fitnah, yang mencaci, yang membunuh, ya, dan mengejar-ngejar orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda. Dan kejayaan seorang pemimpin ketika dia bisa bersabar selama dalam kepemimpinannya. Nabi Muhammad SAW itu berjuang dengan tingkat kesabaran tinggi dan tidak melawan selama 15 tahun dalam hinaan, dalam cercaan, dalam persekusi dan lain-lain penyiksaan yang dialami oleh para sahabat-sahabatnya dalam mempertahankan sebuah program dakwah, program pembangunan manusia seutuhnya. Jadi dalam perspektif sejarah, ungkapan-ungkapan Jokowi yang sabar 4,5 tahun itu menunjukkan dia tidak cukup membaca sejarah, tidak cukup memiliki perspektif sejarah di dalam memetakan persoalan dan di dalam membawakan dirinya sebagai pemimpin ke masa depan. Jadi bukan persoalan seorang pemimpin harus memberikan optimisme, tetapi seorang pemimpin haruslah pertama-tama membekali dirinya dengan perspektif sejarah bagaimana perjuangan para pemimpin di masa lalu, sebagaimana Nabi Muhammad juga mempelajari sejarah-sejarah orang-orang besar, pemimpin-pemimpin masa besar, pemimpin besar di masa lalu, seperti Ibrahim, seperti Musa, Isa, Nuh, Ilyas, Yusuf. Orang-orang besar itu dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh seorang pemimpin besar yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pemimpin negara seperti Nabi Muhammad cukup memiliki perspektif sejarah di dalam membangun negerinya di Jazirah Arab, karena dia memiliki kekayaan perspektif sebagaimana digariskan oleh Al-Quran. 70% Al-Quran adalah berisi sejarah
perjuangan orang-orang di masa lalu, karena sejarah berarti menyimpan sifat-sifat manusia baik buruk dan sifat-sifat manusia yang aneh-aneh ketika menjadi pemimpin, dan sifat-sifat manusia di masa lalu tidak akan jauh berbeda dengan sifat-sifat manusia atau sifat-sifat pemimpin di masa modern ini, dan sifat itu akan bertahan di masa semodern zaman. Oleh karena itu, memahami sejarah, memahami orang-orang di masa lalu, musuh-musuh di masa lalu, watak-wataknya, dan juga pejuang-pejuang yang sesungguhnya ketika menghadapi tantangan itu bagaimana, maka membaca sejarah adalah sebuah keharusan bagi seorang pemimpin Indonesia, kalau bukan kemutlakan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sadaqallahul 'azim.